Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Holik sudah kehadirannya. Anak-anak mohon open cam ya. Kita mulai. Perkenalkan, nama saya Rahmat Safira dari kelas Pak Suryo. Ya Pak. Assalamualaikum Sudah siap? warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nama saya Anastasia Suni Adha dari kelas 11. Oke, Baik, kalau sudah anak-anak siap, Pak Eko. Pak Eko juga ada ya? Ada Pak, ada Pak. Baik, saya kasih ya, bentar. Baik Pak. Ya. Pak Eko mau nanya akreditasinya apa? Saya masih B, Pak. Masih B ya. Tahun berapa Pak? Tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 2017. Ini paket keahliannya apa Pak Suryo? TKJ. Ini Enggak kelas yang 10 sekarang. Pak TK. Oh, simulasi digital Pak. Simdik ya? Ya, kelas TKJ Simdik Pak. itu mata pelajarannya. Program keahliannya Pak? Di B Pak, ya, B Pak. Ini TKJ. pas kelas 10 TKJ Pak. Ya. Jadi semua semua TKJ. keahlian bisa Pak. Iya. Kelasnya 10 ya? Iya Pak, kelas 10 Pak. Kelas 10 ya? Oke. Iya Pak, betul Pak, kelas 10 Pak. Harusnya jumlah siswanya berapa ini? Jumlah siswanya Seharusnya jumlah 24 Pak. 24 satu. Iya. Yang hadir Assalamualaikum Bapak Ibu. Yang hadir ini baru 15 Pak. Nanti mungkin menyusul Pak. 15. Ya. Pak, saya mulai ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Eko Prito, Kepala SMK Mahadika 4. Yang saya hormati Wakil Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Suryo Aji Prasetyo, Sarjana Teknik, yang pada hari ini akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Mohon izin saya Pak Eko Widatul ya, Pak Suryo, mohon izin dan juga para siswa, saya mohon izin untuk mengikuti KBM ini. Ya, nanti saya akan sama belajar dengan anak-anak melihat bagaimana menyampaikan atau pembelajaran sampai dengan berakhir. Nanti di akhir mungkin saya akan memberikan lagi sepatah dua patah kata. Jadi itu saja. Saya ingin memastikan bahwa KBM berjalan dengan baik. Silakan Bapak mengajar dengan RPP yang telah dibuat. Nanti selama mengikuti mungkin kamera dan suara saya mute ya. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Holik atas waktunya yang berkenan hadir di KBM saat ini. Terima kasih Pak Kepala Sekolah dan juga Bu Idatul yang sudah mendampingi saya. Kita mulai aja pelajaran hari ini, simulasi digital kelas 10 TKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Baik Pak. Ya baik Pak. Baik Pak. Baik. Anak-anak mohon di mute dulu ya, mic-nya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rizky, Ketua Kelas BPJ. Sebelum kita mulai pada hari ini sangat baik membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinan. Doa doa. Baik, terima kasih Fatur. Untuk kesempatan ini terima kasih sudah hadir kalian ya. Jangan lupa di rumah kalian tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Suaranya hilang ya? Tetap menjaga 5M. Ya, 5M. Ada yang tahu 5M apa tuh kalau di dalam rumah? Oh, ini suaranya hilang, Kak. Hilang, Pak. Coba jaringannya bagus, Pak. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi mengenai presentasi anak-anak. Saya akan buka sebentar saya ini. Kelihatan itu tampilannya? Itu apa kira-kira? Itu apa? Tampilan apa, Nak? Paham ya udah? Ngerti ya itu tampilan apa? Aplikasi untuk membuat presentasi ya. Di telepon kali Bu. Coba di telepon. Nah, Pak Oni ada di depan saya, Pak. Oh gitu. Tidak tahu jaringannya mungkin, Pak. Tapi Ibu kok bagus? Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dulu ya. Betul ya. Ini saya akan Oni di sini. Tapi Pak Oni bawa laptopnya supaya buat materinya. Nah, kelihatan ya anak-anak ya. Kita konsep hari ini kita akan bertemu selama dua kali pertemuan. Yang pertama adalah konsep. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep ya, konsep komunikasi, presentasi ya, kemudian aplikasi. Kemudian hari kedua kita akan melaksanakan praktek ya. Minggu besok kita akan mencoba praktek online ya, membuat presentasi. Ini cara-cara membuat presentasi secara sederhana ya, secara ringkas, membuka aplikasi, kemudian membuat dan menyimpan aplikasi, kemudian bisa kita upload di medsos ya, YouTube atau mungkin di IG dan sebagainya. Untuk komunikasi, nanti presentasi itu adalah beberapa macam komunikasi yang terus-menerus ya. Kalau komunikasi kan hanya sekali. Kemarin sudah saya bahas mengenai komunikasi, yaitu komunikasi satu arah, masih ingat? Komunikasi satu arah yaitu salah satunya memberikan informasi, misalnya pada siaran radio. Nah, salah satu presentasi ini juga bisa ada dua macam, yaitu presentasi satu arah ya, atau komunikasi satu arah bergantian. Karena kalau presentasi nggak online, itu yang presentasi yang satu arah bersamaan adalah yang bersifat online. Ini saya akan memberikan materi mengenai kaidah-kaidah dan aturan dalam membuat presentasi. Karena sebelum kalian membuat presentasi, ada beberapa kaidah dan aturan yang harus kita ketahui ya dalam membuat presentasi.
Saya akan buka dari sini aja PowerPoint mengenai kaidah presentasi. Nah, tujuan pertemuan pada kali ini adalah kita akan membahas mengenai konsep komunikasi, kaidah dan aturan dalam pembuatan slide presentasi. Ya, sebelum kita bahas, ada yang tahu kira-kira presentasi itu apa? Coba, saya pengen tahu. Silakan. Silakan, Nak. Silakan, Nak. Presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan dan mengkomunikasikan ide serta informasi kepada sekelompok audiens. Ya, tuh. Ada yang lain? Baik, itu salah satu definisi presentasi ya. Dalam presentasi kita menyampaikan informasi kepada audiens atau pendengar ya. Dalam membuat slide presentasi kita akan sesuai dengan beberapa aturan atau kaidah. Nanti sebelum membuat presentasi, nah ini adalah contoh ya, menyusun presentasi dengan memperhatikan kaidah desain visual ya. Jadi elemen visual dan verbal, kemudian pola desain pesan dan pengaturan tampilannya. Di sini 3 poin ini sangat penting ya. Visual adalah gambar ya, verbal itu tulisan. Jadi diharapkan ketika kalian membuat presentasi itu ada tulisan dan gambar ya. Kemudian pola desainnya, kemudian pengaturan tampilannya nanti bisa kita bahas selanjutnya ya. Saya akan langsung aja ya. Dalam suatu presentasi pernah kamu bisa membaca karena tampilannya terlalu kecil, pernah? Kenapa? Kemudian melihat gambar yang tidak relevan, artinya antara tulisan dan gambar itu tidak sama, tidak mendukung ya. Misalnya seperti ini, saya ambil contoh. Ambil contoh tulisan dan gambar yang tidak saling mendukung. Nah, ini contoh antara gambar dan tulisan yang tidak mendukung. Ya, di sini ada peraturan di kelas, gambarnya adalah burung. Ini tidak mendukung ya anak-anak. Harusnya seperti ini. Nah, ini gambar yang mendukung tulisan yang akan kita sampaikan kepada audiens. Contoh gambar yang tidak relevan, kemudian penyaji minta maaf atas ketidakjelasan teks dan atau grafik. Penyaji minta maaf karena baru selesai mempersiapkan. Penyaji duduk dan bersembunyi di balik laptop. Ya, kemudian selanjutnya
Nah, ini konsep PowerPoint ya anak-anak. Jadi PowerPoint itu tidak seperti kita membaca sebuah buku. Ya, ini salah. Jadi semua banyak sekali tulisannya, tidak ada gambar, jadi membuat bosan sih yang melihat PowerPoint kita. Ini penggunaan PowerPoint menekankan pada desain visual, bukan kemampuan teknis. Menjadi PowerPoint Ranger ya, atau pengelana PowerPoint, kemudian pertimbangan audiens yang buta warna, resolusi layar komputer berbeda dengan resolusi pada LCD atau DAB proyektor. Ya, itu dalam penggunaan PowerPoint. Nah, ini contoh DLP dan LCD proyektor. Ya, nah ini visual dan verbal. Kira-kira mana yang lebih baik, nak? Apa gambar atau yang tulisan? Gambar, Pak. Yang gambar ya, ya lebih mudah dipahami yang gambar ya. Nah, karena gambar bisa, ibarat kata gambar itu bisa mewakili 1000 makna. Ini contoh dalam nanti membuat presentasi. Silakan menggunakan gambar yang mudah dipahami oleh yang membaca. Nah, ini hati-hati memilih gambar. Jangan sampai gambar salah kayak tadi ya. Tulisannya tentang peraturan sekolah, nanti kamu kasih gambar burung garuda atau elang, itu tidak tepat. Nah, ini konversi grafik. Ya, ini paham gambar ini? Nggak kelihatan ya, yang satu main bola, kemudian yang satu bola melesat. Tetapi alangkah baiknya kita bisa menggunakan gambar-gambar nah seperti ini. Ya. Kasih, Pak. Ini contohnya nah konversi grafik seperti ini. Ini paham ya, yang ini gambar apa? Ini sedang menyetir. Yang ini yang biru Renang, Pak. renang ya. Kemudian yang ini paling kiri bawah Ya, Jalan, Pak. berjalan, betul. Yang tengah belum. Hari. berlari. Nah, ini yang paling kanan berlari lebih cepat ya. Nah, kemudian elemen visual dan verbal, pola desain verbal pada penampilan yang tadi. Ini elemen-elemen visualnya, ya, reality itu foto, ada grafik dan verbal. Jadi kalian bisa menampilkan foto atau grafik, dan verbal itu tulisan. Nah, ini grafik contohnya, gambar nyata dan diagram, mana yang lebih jelas? Yang diagram atau gambar nyata? Jadi ini menyalakan lampu saklar, kalau saklarnya hidup, dia akan nyala. Kalau dia mati, dia akan tidak nyala. Kira-kira yang mudah dipahamin mana? Yang gambar foto atau grafik diagram? Foto, Pak. Yang lebih mudah foto ya. Ya.
Jadi ini kalian juga nanti berhati-hati dalam membuat sebuah desain gambar ya. Mana kalau misalnya ada pilihan, kalian bisa yang bagus yang mana, oh bagus foto, kita kasih yang foto. Jadi agar memudahkan audien kita memahami apa yang kita utarakan. Nah ini grafik, contoh grafik. Kemudian ini ada dua. Kalau ini kalian lihat kira-kira apa? Populasi kelinci 2010-2019. Tambah besar. Bertambah besar ya. Bertambah banyak. Bertambah banyak. Ya, ini adalah hati-hati ya, ini contoh. Kemudian yang ini populasi kelinci 2010, 1, 2, 3, 4, 2019. Nah, ini bertambah banyak. Jadi nanti hati-hati dengan gambar. Yang ini artinya bertambah gemuk ya, atau bertambah besar. Jadi kelinci ini ketika tahun 2010 mungkin ukurannya 1 kilo mungkin. Kemudian 2019 jadi misalnya 15 kilo. Nah, itu orang bisa memahaminya beda-beda. Tapi kalau ini kan jelas ya. 2010 4, 2019 jadi 8. Berarti populasinya akan bertambah banyak. Ini contoh dua gambar ya yang nanti bisa kalian perhatikan dalam membuat sebuah presentasi. Sampai sini ada pertanyaan dulu anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, paham ya mengenai gambar ya, grafik visual. Nah, kita akan melanjutkan ke kaidah dan aturan teks yang harus kita pakai dalam membuat presentasi ya. Nah, ini kesalahan umum teks. Ya, teks terlalu kecil. Kemudian menggunakan singkatan. Jadi mohon nanti kalau kalian membuat presentasi seminimal mungkin atau kalau perlu tidak usah menggunakan singkatan ya. Kemudian kalimatnya juga jangan terlalu panjang, jangan menggunakan kalimat yang panjang. Bila potongan-potongan kalimat cukup untuk mengatakan apa yang kita inginkan. Jadi hanya sekilas saja. Misalnya tadi definisinya panjang, presentasi adalah panjang tadi ya, presentasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada audiens misalnya seperti itu. Jadi ada kata kuncinya. Kemudian jangan menggunakan terlalu banyak font dan gaya. Ya, dalam presentasi kita sebaiknya jangan menggunakan banyak font dan juga gayanya bisa di bold, dimilingin, dikasih warna dan sebagainya. Itu akan mengganggu konsentrasi bagi audiens. Yang kemudian menggunakan huruf atau angka sebagai ganti bullet ya. Jadi antara bullet tahu ya, bulat-bulat itu ya. Bulat, centang, kotak dan sebagainya tahu ya, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Sama dengan angka 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya urutan langkah, kalian boleh menggunakan angka. Misalnya urutan menyalakan komputer misalnya. 1, tekan tombol power. Kemudian 2, nyalakan monitor misalnya. Kemudian 3, tunggu sampai Windows terbuka. Nah, itu boleh menggunakan angka. Tapi kalau yang tidak urutan, sebaiknya kamu menggunakan balet ya, yang bulat atau centang seperti itu. Jadi orang paham, oh ini langkah-langkah 1, 2, 3, 4, nggak boleh dibolak-balik. Kan komputer, kamu pakai bulat-bulat, bulat 1, misalnya memencet tombol power, kemudian pakai bulat 2, itu kurang pas. Jadi orang melihatnya kurang pas. Tapi kalau misalnya cara menyalakan komputer 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya,
ketika orang melihat sudah paham, oh ini langkahnya harus urut seperti itu. Ya, kemudian salah ejaan atau syntax error ya, salah kalimat kurang pas ya, kemudian menggunakan huruf kapital. Ya, jadi dalam segi komunikasi dan presentasi aturannya hampir sama ya, tidak boleh menggunakan huruf kapital kecuali di awal. Ini sangat penting buat kalian karena huruf kapital itu mencerminkan kita marah atau mungkin lagi tidak suka, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ukuran font ya yang bagus itu adalah keluarga sans serif. Sans serif itu Arial, Tahuma, Calibri dan lain-lain. Ya, kalau yang keluarga script Times New Roman itu hanya untuk versi cetak. Ukurannya hurufnya itu 24 minimal. Ya, huruf kapital hanya untuk penekanan ya. Jadi boleh pakai kapital hanya untuk menekankan saja. Misalnya ini jadi ini untuk penekanan kalimat. Nah, ini sudah font yang tepat ya. 24 segini buat misalnya kita membuat pernyataan untuk judul ya lebih baik lebih besar 32 atau 40 ya, ini pakai 32 ya untuk judul lebih besar. Nah, kemudian warna dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyajikan informasi. Warna dapat menyampaikan arti dan mempengaruhi sikap. Warna yang dapat memberi pengaruh yang sangat kuat kepada audiens. Ya, salah dalam memilih dan menggunakan warna juga dapat menjamin kegagalan presentasi. Kemudian hemat memakai warna. Jangan menggunakan lebih dari 5 warna ya. Artinya 5 warna itu harus kontras. Biasanya backgroundnya putih, tulisannya hitam. Ya, jadi kalian bisa baca jelas ya. Nanti jangan sampai backgroundnya biru tua, tulisannya hitam, nanti tidak akan kelihatan. Ini contoh huruf dan latar belakang ya. Backgroundnya putih, ini tulisannya biru tua, highlightnya merah atau oranye. Kemudian yang light gray atau abu-abu ya, tulisannya bisa biru, hijau atau hitam. Yang biru itu bisa yellow ya, light yellow itu berarti kuning, putih atau putih, highlightnya kuning atau merah. Kemudian ini ada biru muda ya, tulisannya bisa biru tua atau hitam atau hijau tua ya, bright lightnya bisa merah bisa oranye. Kemudian untuk backgroundnya kuning misalnya, tulisannya bisa violet atau coklat atau hitam ya, yang lebih tua. Kemudian highlightnya bisa berwarna merah. Kemudian hati-hati ya, perhatikan juga audiens yang mempunyai buta warna ya, merah di atas hijau di tulisannya, jangan sampai seperti ini atau hijau di atas merah. Mohon kalian hindarkan seperti ini karena kita aja juga membacanya juga tidak terlalu kelihatan ya. Nah, jumlah kata dan penomoran satu slide ya, kalau bisa maksimal hanya 45 kata. Kemudian gunakan bullet bukan nomor ya, itu tadi sudah saya jelaskan. Cuma bulletnya maksimal 6. Jadi biar orang mudah membaca dan mengerti yang kita carakan. Ya, kalau misalnya kurang, kalian misalnya paletnya misalnya ada 7, ya mungkin bisa dibagi 2, yang atas 4,
bawahnya 3 atau 7 bisa. Kalau misalnya 9 ya dibagi 3, 5, dan 4. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Teks ya, teks dan balet ya. Ada mau ditanyakan dulu, Nak? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pola desain. Kita lanjut ke pola desain sebuah pesan ya. Pola desain pesan ini adalah konsep tunggal setiap halaman slide. Kemudian unity atau teks dan gambar satu kesatuan makna. Tadi sudah saya contohkan ya. Kesederhanaan, tetap menjaga ruang kosong. Kemudian pengaturan tata letak mengacu pada bentuk geometris yang sederhana. Keseimbangan ya, distribusi elemen visual, teks dan gambar dalam satu halaman ya. Kemudian hindari animasi dan suara yang berlebihan. Hindari penggunaan gambar yang tidak relevan. Nah, ini konsep tunggal, artinya ini saya membuat sebuah presentasi, isinya ada peraturan sekolah. Ya, yang pertama aturan di dalam kelas. Misalnya dilarang mengaktifkan handphone, dilarang merokok ya, dilarang makan dan minum. Ya, kemudian nah ini sebaiknya kita pisah. Ya, kalian dalam membuat presentasi ini kalian pisah. Ya, konsep tunggal, nanti peraturan sekolahnya itu sendiri. Ya, peraturan di kelas itu bikin sendiri. Kemudian aturan tugas ya, ini ada diketik pada kertas ukuran A4 atau digambar. Kemudian tugas dikumpulkan tepat waktu. Ya, setiap keterlambatan 1 hari akan dikurangi nilainya misalnya. Nah, ini kalian nanti bagi 2, sebaiknya jadi satu-satu. Peraturan sekolah, yang pertama peraturan di kelas, itu 1 slide. Kemudian ini aturan di tugas, itu juga dibuat 1 slide. Ini adalah contoh konsep tunggal. Paham ya? Jadi kalau bisa jangan 2 seperti ini, bisa dibagi dalam 2 slide. Ya, peraturan kelas sendiri, kemudian aturan tugas sendiri. Itu konsep tunggal. Kemudian kesederhanaan, kegunaan, itu tampilan yang bersih, lebih mudah dipahami dengan cepat ya. Kemudian teknik ruang white space dapat membebaskan dari noise. Ruang white space itu artinya ruang kosong. Jadi saya ada ruang kosong, ya ini ada ruang kosong, pasti ada. Itu untuk agar kita nggak lelah ikat kata ya. Nah, ini peraturan di dalam kelas, ini contoh unity yang tadi, tidak mengaktifkan HP, tidak merokok, tidak makan, tidak minum. Nah, ini salah satu contoh gambarnya unity ya. Jadi sama antara peraturan di kelas, gambarnya tidak boleh mengaktifkan HP. Ya, ini contoh tidak unity yang tadi. Peraturan di kelas tapi gambarnya belum elang ya, seperti ini. Adalah orang bingung, peraturan di kelas kok gambarnya belum elang. Ini enggak ada hubungannya dengan tulisan ini. Ini kalian harus ingat, kalian harus perhatikan antara gambar dan tulisan harus unity atau menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian pengaturan tata letak itu yang standar ya, itu adalah bentuk kotak atau lingkaran atau huruf Z. Saya ambil contoh kupu-kupu, daun hidup kupu-kupu ya. Ini contoh yang menggunakan kotak ya, dari kupu dewasa, kemudian bertelur, kemudian menjadi ulat ya, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang kotak. Jadi orang bisa mudah memahami. Ini bulat ya, kupu menjadi telur,
menjadi ulat, pompong dan seterusnya. Ini yang menggunakan bulat. Nah, ini contoh juga ya, sama. Ini yang Z, proses komputer sampai ke meja Anda. Ya, jadi urut. Ya, kita beli, kemudian kita beli prosesornya, kita rakit, dikirim ke alamat kita. Hanya ini tampilan ini kurang maksimal karena di sini kecil, di sini gede. Nah, jadi disesuaikan. Tampilan lebih bagus seperti ini, lebih enak dilihat ya. Dari kecil sampai ke kitanya, jadi lebih jelas. Nah, keseimbangan itu menciptakan perasaan teratur dan mudah. Ini tekniknya penempatannya simetris ya, vertikal, horizontal, atau diagonal. Keseimbangan itu formal dan informal. Ya, nah ini yang berikutnya, hindari animasi dan suara yang berlebihan. Karena animasi yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sulit dikatakan dengan kata-kata atau tulisan. Contoh misalnya kalau nanti buat adik kelasmu suara gajah misalnya, nah itu boleh kita menggunakan animasi. Atau suara air misalnya. Ya, hanya kita seperlunya saja, hindari animasi dan suara yang berlebihan. Ya. Kemudian pengaturan tampilan. Nah, ini seperti ini, ada template dan background, letak judul, tipe huruf, susunan warna, tata letak elemen visual ya. Ini konsistensi halaman slide. Ini seperti ini harus konsistensi ya. Ya, jadi atasnya judul, kemudian ada gambar, ada tulisan sama ya. Kan bisa perhatikan slide saya tadi. Kemudian manfaat konsistensi memberikan rasa keterkaitan antara rangkaian presentasi visual, menghemat energi mental audien untuk memahami informasi ya. Jadi kalau konsisten, yang lihat juga enak. Kemudian menghindari kebosanan konsistensi. Gunakan beberapa kejutan untuk rangkaian slide yang sama. Ya, jenis kejutan, template dan gambar yang extraordinary dan statistik yang mengejutkan. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Pak. Nggak ada. Oh, udah paham ya? Nggak ada, Pak. Nah, ini ya untuk tugas hari ini. Baik. Setelah kamu paham konsep komunikasi dan presentasi, saya ingin nanti kalian membuat presentasi menggunakan aplikasi pengolah presentasi ya. Boleh PowerPoint atau yang kamu bisa dengan menggunakan kaidah dan aturan yang telah saya sampaikan tadi. Tema presentasinya adalah Dirgahayu HUT ke-76 Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, nanti syaratnya saya kirim ke GCR ya, Nak. LKPD-nya nanti akan saya kirim ke GCR 10 halaman ya. Kemudian minggu depan kita akan koreksi. Ya, saya akan pilih Pak Suryo. Ya, Pak. Mohon izin ya, saya mau menyampaikan sedikit ya. Baik, Pak, silakan, Pak. Baik. Terima kasih kepada Pak Suryo Aji, para siswa sekalian, begitu juga dengan Pak Eko dan wakil kurikulum. Hari ini saya sudah menyaksikan, ini pembelajarannya sudah sangat bagus sekali,
tentu nanti dikembangkan lagi ke arah siswa yang aktif ya Pak Suryo. Tapi secara Baik, Pak. umum Baik, itu Pak. sudah sangat bagus. Nanti kan tentunya dilanjutkan dengan tugas-tugas tadi ya saya lihat. Iya Pak, betul Pak. Ada tugas nanti di LKPD-nya di GCR Pak. Oke, baik. Jadi mungkin sampai di sini saja saya menyaksikan kegiatan belajar mengajar. Untuk selanjutnya Bapak teruskan direkam. Nanti Baik Pak. saya kemungkinan akan minta teman KBM ini ya di Pak Eko. Mungkin itu saja Baik, Pak. Pak Eko sudah melihat kegiatan belajar mengajar yang jelas bahwa KBM berlangsung di SMK Mahadika 4 dengan sangat baik. Tinggal nanti akan cuma sedikit mungkin temannya melihat siswanya lebih aktif lagi. Mungkin Aktif, ya, demikiannya Pak Eko ya, karena kita kan harus ngikut. Jadi saya mohon izin untuk lab ya Pak Surya, Pak. Terima kasih juga anak-anak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Silakan dilanjut ya Pak. Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih. Siap Pak, siap. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Tugas paham ya? Paham Pak. Pak. Ya, nanti silakan Paham. dibikin. Ya, silakan nanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Oke, kalau nggak ada, nanti kalian bikin, minggu depan kita bahas ya, yang kalian buat. Saya ambil acak ya, bukan berarti yang paling bagus dan paling tidak bagus. Insya Allah kalau anak-anak saya semuanya sudah bagus. Hanya kita sedikit, menurut saya kurangnya mana, seperti itu aja. Menurut kamu sudah bagus, tapi menurut saya selera saya kan ini kurang ini, hanya seperti itu. Ya kalau udah paham saya selesaikan. Ada yang mau menyimpulkan tentang pertemuan hari ini? Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Pakai kata-kata kamu aja nggak apa-apa. Ya. Kesimpulannya, tadi kaidah-kaidah apa aja? Coba sebutkan. Silakan, ada yang nyebut? Sebutkan aja, salah nggak apa-apa, nggak ada hukumannya. Ya, benar saya kasih nilai. Karena kan kamu salah nggak saya hukum. Kalau benar saya kasih nilai. Silakan. Nggak ada, ya kesimpulan akan saya bacakan ya. Silakan, ada yang mau baca? Saya kasih kesempatan lagi. Baik ya, intinya adalah ketika kalian membuat slide presentasi, ya kalian harus memperhatikan kaidah dan aturan dalam membuat ya bisa tampilan ya atau grup untuk komunikasi dengan audiens. Betul seperti itu kesimpulannya? Betul Pak. Ya. Betul Pak. Coba ada yang mau mengulang?
Coba ada yang mau mengulang? Silakan. Nggak usah malu-malu ya. Mumpung kasih kelas 10, kalian harus berani tampil. Silakan. Kesimpulan hari ini silakan. Cara membuat slide presentasi harus Ya. mengikuti aturan dan kaidah dalam membuat presentasi. Tadi. Ya, betul, Haji. Ya, silakan. Untuk terakhir kali ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Ya, kalau nggak ada, nanti kita tutup ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami tentang komunikasi. Kemudian kita hari ini memahami kaidah membuat slide. Besok kita akan membahas mengenai dalam pembuatan presentasi. Ya. Jadi ini mumpung ada momen bagus. Ya, 17 Agustus nanti silahkan kalian berlomba-lomba membuat slide presentasi. Ya, kalian dengan 10 TKJ, 10 MM dan 10 farmasi sama. Ya, tugasnya membuat slide presentasi HUT RI ke-76. Mudah-mudahan yang bagus nanti bisa tampil di YouTube sekolah ya. Mungkin Pak Eko ada tambahan, Pak? Sebelum saya tutup. Ya, terima kasih Pak Surya. Kayaknya saya nggak ada tambahan karena saya silakan ditutup. Sedang mempersiapkan untuk rapat di berikutnya ini. Ya, terima kasih Pak Surya. Baik, Pak. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini pelajaran selesai sampai sini ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Ketua kelas silakan memimpin doa dulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Mana ketua kelasnya nih? Aji aja, Ji. Baca doa, Ji. Ayo, Aji Saputra, ayo. Silakan, Ji. Gimana, Pak? Sebelum diskusi kita ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Doa selesai. Baik, terima kasih Aji. Ya, kalian tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan boleh live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini hadir semua hari ini ya. 36. Ibu Sreng. Mohon maaf saya tadi juga lagi batuk. Jadi nggak maksimal ya.